di sebuah sudut perang yang jarang mendapat sorotan kamera, senjata-senjata tua dari era Soviet kembali berbicara. Dentuman meriam, suara mesin truk yang telah melewati puluhan musim dingin, serta garis-garis asap yang membelah langit menjadi tanda bahwa perang modern tidak selalu ditentukan oleh teknologi terbaru. Di medan inilah meriam 2S5 Gyatsint B memainkan perannya. Sebuah senjata artileri berumur setengah abad, namun justru menjadi salah satu alat utama yang membentuk dinamika konflik hari ini. Kisahnya bukan hanya perjalanan mekanis sebuah sistem artileri, melainkan perjalanan sebuah konsep bahwa di tengah drone, satelit, dan peperangan siber, logam tua yang sederhana masih bisa memaksa perubahan besar di garis depan. Gyatsint B adalah meriam 152 mm dengan jangkauan tembak yang jauh untuk ukurannya. Ia bukan sistem otomatis, bukan juga bagian dari generasi komputerisasi. Namun, justru itu yang membuatnya berbeda. Sistem ini tidak bergantung pada radar canggih atau jaringan elektronik yang mudah dilumpuhkan peperangan elektronik modern. Awak mengoperasikannya secara manual, mengandalkan pengalaman, intuisi, dan disiplin balistik. Dalam kondisi tertentu, ini ironisnya menjadi kelebihan. Sulit dijam, sulit dimatikan secara digital, dan dapat terus bekerja selama amunisi masih tersedia. Di sisi lain, sifat manual inilah yang menuntut awak terlatih dan logistik yang stabil, dua hal yang tak selalu mudah dipenuhi di tengah konflik berkepanjangan. Masuknya kembali Gyatsint B ke panggung utama bukan karena nostalgia, melainkan kebutuhan. Pertempuran jarak jauh yang terus berkembang menciptakan ruang bagi artileri berat berdaya jangkau menengah. Rusia memanfaatkan sistem ini untuk menekan titik-titik Ukraina dari jarak yang relatif aman, menyerang konsentrasi pasukan, mengganggu logistik, dan menahan upaya mobilisasi. Jarak tembaknya membuatnya mampu bekerja dari posisi tersembunyi, meminimalkan risiko terkena serangan balasan. Hasil akhirnya adalah pola tembakan berulang yang membuat wilayah tertentu menjadi terlalu berbahaya untuk operasi normal, memaksa perubahan rencana, dan membentuk ulang garis pertempuran. Ukraina tidak tinggal diam. Mereka berusaha menetralisasi Gyatsint B dengan drone, artileri presisi, dan tim pemburu artileri. Namun, perburuan ini tidak selalu mudah. Gyatsint B dapat dipindahkan, disamarkan, atau digunakan dalam pola tembak cepat sebelum bergeser. Dalam beberapa kasus, Ukraina berhasil menghancurkan unit-unit Gyatsint B melalui pengintaian drone dan koordinasi serangan jarak jauh. Namun dalam banyak situasi, efektivitas sistem ini justru terlihat dari kenyataan bahwa ia tetap beroperasi meski sudah menjadi target berkali-kali. Benturan antara taktik tradisional dan teknologi modern menciptakan dinamika yang unik, seolah-olah dua era peperangan dipaksa berdampingan di medan yang sama. Walau kuat, Gyatsint B bukan tanpa kelemahan. Amunisi 152 mm sangat berat dan membutuhkan pasokan berkelanjutan. Awak harus bekerja cepat tetapi tetap akurat, sementara kendaraan penariknya harus selalu siap menghindari serangan balik. Ketergantungan pada kru besar juga menjadi isu, terutama ketika perang berkepanjangan menggerus stamina dan jumlah personel. Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa efektivitas artileri bukan hanya soal jarak tembak,
tetapi juga kemampuan menjaga ritme logistik, mempertahankan moral pasukan, dan menyesuaikan taktik dengan ancaman baru seperti drone kamikaze atau munisi berkeliaran. Di banyak sektor medan perang, Gyatshin B digunakan untuk menciptakan tekanan konstan. Artileri semacam ini tidak selalu dimaksudkan untuk menghancurkan satu target besar, tetapi untuk merubah karakter wilayah. Zona yang tadinya dapat dilalui pasukan kini berubah menjadi area berisiko tinggi. Operasi logistik terhambat, pergerakan kendaraan terpaksa dialihkan, dan unit lawan harus memperbanyak waktu bertahan daripada mendorong maju. Efek jangka panjangnya adalah melambatnya tempo operasi. Dalam perang modern, melambatkan musuh bisa sama pentingnya dengan menghancurkannya. Dan disinilah Gyatshin B mendapatkan nilainya. Yang muncul kemudian adalah pertanyaan besar. Mengapa senjata tua seperti Gyatshin B justru menemukan relevansi baru di abad ke-21? Jawabannya terletak pada kontradiksi perang modern. Sistem presisi mahal membutuhkan logistik elektronik yang rumit. Sistem manual tidak. Senjata high-tech bisa dihancurkan dengan gangguan sinyal. Senjata low-tech tidak. Perang panjang memaksa kedua belah pihak menyeimbangkan antara kualitas dan kuantitas. Dalam konteks ini, Gyatshin B menawarkan sesuatu yang sederhana tetapi penting. Tembakan konsisten dengan biaya relatif terjangkau, serta kemampuan bertahan dalam kondisi lingkungan yang sulit. Video ini dibuat untuk tujuan edukatif dan analisis semata. Kami tidak memihak pada pihak manapun, tidak mempromosikan kekerasan, dan tidak mendukung perang dalam bentuk apapun. Semua informasi yang disajikan bersumber dari laporan terbuka dan analisis geopolitik yang tersedia untuk publik. Tujuan kami adalah memberikan pemahaman yang seimbang tentang situasi global agar masyarakat dapat berpikir kritis dan bijak. Perdamaian, dialog, dan diplomasi adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan konflik.